bagaimana sih hubungan Megawati saat ini dengan Presiden Prabowo? Sebenarnya hubungan Pak Oli kan tahu Megawati sekali, dan Pak Prabowo tentu gubernur ke depan nanti perlu juga dukungan parlemen. Bagaimana sebagai ketua DPD 1 PDI Perjuangan di Sulawesi Utara, bagaimana dukungan parlemen terhadap pemerintahan ke depan? saya sudah ketemu sama Pak JSK tadi saya katakan, saya ketua fraksi saya sudah panggil, saya ketemukan dengan sekretaris Gerindra dalam rangka komunikasi politik di parlemen. Kan itu. Jadi bagi kita tidak ada hambatan sejauh pemerintah tentunya minta dukungan dari parlemen dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Sulawesi Utara. Kita nggak ada hambat-menghambat, nggak ada. Pasti kita akan mendukung penuh semua program yang betul-betul untuk masyarakat Sulawesi Utara. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Siang ini kami berkunjung ke rumah Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe di kediaman pribadi beliau di Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara. Bersama saya sudah hadir Gubernur Sulawesi Utara periode 2019-2020-2024. Ya. Selamat siang Pak Gub. Selamat siang. Gimana kabar Pak Gub? Pak, sehat. Alhamdulillah. Pak Gub, tadi pagi saya lihat Pak Gub ini keliling-keliling kebun ini. Memang ini kegiatan rutin keliling kebun atau bagaimana? Ya iya, memang saya karena hobi saya pertama memang pertanian, berkebun. Jadi pagi hari itu, makanya saya mohon maaf masih seperti ini. Santai-santai. Pagi hari itu saya harus sembari jalan olahraga, ya kan? Iya. Sembari saya olahraga, kurang lebih saya habiskan 5.000 sampai 6.000 langkah. Itu tiap pagi. Tiap pagi ya. Sembari melihat hasil-hasil tanaman yang pertanian yang saya tanam, kebunnya bersih apa enggak, kolamnya ikannya sudah dikasih makan enggak. Itu memang rutin. Tiap bangun pagi, 5:30 pagi, saya sudah jalan. Kalau ada di sini pasti selalu rutin Pak ya? Selalu Di jalan. kebun ini tanaman apa saja yang ada di sekitar rumahnya Pak? Di sini saya ada tanam sayur kacang panjang, ya, pare, ya tak, itu sayur sama poki-poki, itu ada. Ya, kalau jagung sudah umum ya, jagung manis ada. Tentunya juga kalau tanaman-tanaman keras ya ada kelapa, ada vanili. Jadi semua lahan yang ada di sekitar rumah saya ini sangat produktif. Kalau sawah itu sudah umum ya, sawah. Jadi di sini termasuk juga tempat penelitian. Kenapa saya bilang penelitian? Karena saya sering mencoba bibit-bibit baru yang produktif. Ditanam sini. Misalnya 1 hektar, saya dapat bibit baru dari Balai Benih Jakarta, saya coba sini, dia kira-kira 1 hektar bisa memproduksi berapa ton gabah kering, kayak gitu. Nah, kalau dia hasilnya bagus dan tahan hama, bibit ini yang selama ini saya sebarkan ke petani, supaya mereka juga bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dan itu sudah berlanjut hampir sejak saya mulai jadi gubernur. Saya lihat juga ada beberapa kolam ikan saya lihat di sini. Oh iya, ini kolam ikan produktif. Ini ada ikan nila. Saya kerjasama dengan Popan. Jadi bibit dari Popan, makanan juga dari Popan, pakannya ya kira-kira 4 bulan udah panen. Dan panennya lumayan lah. Setiap kolam ada lebihnya, ada cuannya itu. Iya. Pak Gub dan biasa turun langsung Pak Gub ya? Iya, ada orang yang tiap pagi kasih makan, karena saya kan tidak
Tapi kalau saya di sini saya akan monitor. Ketahuan tuh. Iya. Kalau ikan ada orang ambil ketahuan. Karena kalau ikan kita kasih makanan, terus dia akrab dengan kita, berarti ikan nggak diganggu. Tapi kalau kita kasih makanan begini, terus kucar kasir dia, ini ada yang ganggu kemarin. Berarti ada yang nyerok gitu, gitu, ketahuan. Jadi gampang, gampang ketahuan. Monitor bahwa ada yang main-main dan ada yang tidak main-main. Tapi saya masih sini siapin kolam juga buat untuk diambil. Kolam buat dagangan ada, kolam buat diambil ada. Jadi ketahuan kalau mau ambil di sini kolamnya ya, kalau mau makan. Kalau di sini untuk bisnis ini jangan diganggu, ketahuan. Supaya ada hitung-hitungan berapa besar jumlah pakan satu kolam, berapa besar jumlah bibit yang kita beli, dan hasilnya berapa besar. Ini hobi saat Pak Oli sudah menjabat gubernur atau jauh sebelum? Dari jauh sebelumnya, karena memang saya kan rumah kakek saya daerah sini. Jadi memang ini pun sudah berakar dari lama. Jadi udah hobi lah. Saya lihat juga tadi ada istal kuda tadi sini. Oh ya, orang Manado itu hobinya kan berkuda. Dari dulu berkuda. Jadi lambang kuda itu lambang pemimpin orang Sulawesi Utara. Coba lihat Pak Presiden Prabowo, kalau nggak banyak kuda dia. Itu kalau ada darah Minahasa pasti punya kuda dia. Baru tahun lalu katanya ada kudanya, Pak Oli juga juara. Oh iya, kuda saya banyak juara, tapi sekarang kuda juara saya udah dibeli orang. Kerja sama peternak, yang bagus dibeli supaya peternak juga ada hidup toh. Kuda-kuda Sulawesi Utara sekarang banyak yang diminati. Kayak kemarin sayang kecelakaan. Ada kecelakaan. Waduh, padahal itu bisa-bisa 500 juta satu ekor itu. Kalau dia juara itu, pasti harganya mahal itu. Dan itu viral itu kecelakaan. Viral kecelakaan itu. Ya nasib lah kadang-kadang. Dimanapun kita berada ya. Iya begitu ya. Iya kan? Poli 9 tahun menjabat Gubernur Sulawesi Utara dan banyak terobosan serta pembangunan fisik terlihat di Sulawesi Utara, Pak Gub. Yang menurut Pak Gub itu dari sekian banyak pembangunan yang dibuat oleh Pak Oli dan Stephen Kado, apa atau proyek apa yang dianggap Pak Oli sebagai monumental di Sulawesi Utara? Saya kira memang waktu saya jadi gubernur kan, jadi gubernur ada satu hal memang. Saya waktu itu di Jakarta masih ketua fraksi PDI Perjuangan dan juga pimpinan Badan Anggaran. Jadi saya tahu bagaimana membagi alokasi anggaran. Tapi waktu saya masuk jadi gubernur, anggaran kita ini, APBD kita cuma 1,9 triliun. Jadi bingung juga, mau bikin apa ini? Sudah terbiasa urus uang 1,9 triliun, bayar pegawai aja udah habis. Belum kegiatan-kegiatan. Karena pandangan orang tentang seorang pejabat di daerah kan, dia sumber pendapatan. Nah ini persoalan memang. Jadi segala kegiatan apapun di masyarakat selalu bawa proposal kepada kepala daerah. Itu pusing itu. Dengan APBD kita cuma 1,9 triliun itu harus berimprovisasi. Saya bersyukur karena saya punya bekas dari Jakarta, punya teman semua, itulah terpecahkan segala persoalan untuk masyarakat Sulawesi Utara yang kita lakukan. Proyek-proyek saya kira yang sangat spektakuler kita di sini, salah satu itu pembangunan bendungan Kuil. Karena bendungan Kuil ini memberi harapan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Manado dan sekitarnya. Karena kita tahu persis bahwa waktu 2014 awal, ya kan, bendungan Kuil ini belum ada, banjir bandang menutup Kota Manado hampir kurang lebih kalau nggak salah 3 bulan itu, kayak kota mati. Karena lumpur, banjir bandang ada. Waktu itu pas banjir saya besok paginya datang sama Ibu Puan Maharani
Waktu itu Ibu Puan itu masih wakil ketua, DPR. bukan, Wakil Ketua Menteri. menteri dia, menteri Menko. Menko. Iya. Menko datang sini untuk meninjau, pulang ke Jakarta, saya langsung sebagai DPR minta surat dibantu supaya Menteri PU merencanakan pembangunan waduk untuk penanggulangan banjir. Jadi memang waduk ini satu-satunya yang tidak mengairi sawah. Iya. Dana penanggulangan banjir. Dan puji syukur sampai hari ini tidak ada lagi banjir bandang di Kota Manado, walaupun dari 2014 itu hampir 20 tahun lah Iya. 10 tahun. 10 tahun. 2014 ya. 10 tahun ini sejak dibangun, mulai dibangun sampai selesai, 5 tahun lalu kalau nggak salah selesai, nggak ada lagi banjir besar, walaupun hujan juga cukup keras. Kayak sekarang hujan terus, bisa tertangani dengan baik penanggulangan banjir. Kalaupun ada genangan Cepat sekali. Iya. Ini karena untuk menampung air yang banyak dari Minahasa masuk ke Sungai Ciliwung, itu salah satu lah. Karena apa yang kita lakukan hari itu langsung direspon oleh pemerintah dan diselesaikan dengan baik. Selain waduk kuil, apalagi yang menurut Pak Oli? Karena banyak proyek-proyek monumental. spektakuler sih banyak sini. Salah satu lah tentunya jalan tol, ya toh. Kita tahu persis jalan tol sampai hari ini masih rugi, nggak untung. Tapi pemerintah pusat mau mendorong untuk bangun dalam rangka mendorong infrastruktur transportasi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pak Oli 9 tahun menjabat gubernur, dan tentu Pak Oli juga merasakan bahwa masih ada yang perlu lagi atau mungkin masih kurang, sehingga perlu diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Ya memang Menurut Pak Oli apa yang kira-kira ke depan diperlukan lagi untuk memang belum Utara? selesai, banyak yang belum selesai ya, akibat karena tertundanya kena COVID sampai seluruh pembangunan di infrastruktur di Sulawesi Utara kan berhenti. Ya kan, salah satu itu jalan lingkar Manado ini kan, Ring Road 1 sampai Ring Road 3 itu belum selesai, belum tuntas. Begitu juga sambungan jalan tol dari Manado sampai Amurang sana kan, untuk menopang transportasi wilayah Bola Mongondo, Minahasa Selatan, Mitra dan Minahasa itu belum tuntas, walaupun sudah sempat direncanakan karena kena COVID semua stop. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur terpilih, Pak Jeska, sambutannya baik. Jadi program-program yang belum selesai pasti akan didukung penuh untuk menyelesaikan, karena ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan saya sebagai gubernur atau siapapun dari gubernur, ini kepentingan masyarakat. Jadi Pak Jeska juga akan mendorong, malah akan didorong yang program-program yang belum jalan betul, kayak KEK belum jalan betul. Pak Jeska sudah menyatakan bahwa akan mendorong terus mempercepat pergerakan ekonomi yang ada di Sulut, karena potensinya sangat tinggi lah untuk kita kembangkan di Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Ya, dalam beberapa kesempatan memang Pak Gubernur terpilih sempat juga melontarkan ke media bahwa akan meneruskan sejumlah proyek fisik yang sudah dicadangkan oleh pemerintahan ODSK. Pak Oli, kalau tentu gubernur ke depan nanti perlu juga dukungan parlemen. Bagaimana sebagai ketua DPD 1 PDI Perjuangan di Sulawesi Utara, bagaimana dukungan parlemen terhadap pemerintahan ke depan? Saya sudah ketemu sama Pak Jeska, tadi saya katakan, saya ketua fraksi saya sudah panggil, saya ketemukan dengan sekretaris Gerindra dalam rangka komunikasi politik di parlemen. Kan itu. Jadi bagi kita tidak ada hambatan sejauh pemerintah tentunya minta dukungan dari parlemen dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Sulawesi Utara. Kita nggak ada menghambat nggak ada. Pasti kita akan mendukung penuh
semua program yang betul-betul untuk masyarakat Sulawesi Utara. Pak Gub, jabatan Pak Gubernur kan sisa hitung hari ini. Ya. Nah, setelah tidak menjadi gubernur, apalagi rencana yang akan dilakukan oleh Pak Oli ke depan? Saya ini sebelum jadi gubernur ini pelaku ekonomi. Iya. Sejak berhenti jadi gubernur, bisnis saya masih jalan, tapi dilaksanakan oleh orang lain. Iya. Nah, tentunya saya akan kembali ke basic, ya tak? Tapi tidak full karena saya lebih banyak ke umur kan tidak berjalan terus, Pak. Nah, jadi paling enggak saya kembali ke bisnis sedikit sembari ya santai-santai di Manado lah, ya tak? Nah, jalan-jalan pagi lihat kolam ikan, bertani, beternak, kan itu enak. Mau cari apa lagi hidup ini udah selesai di dalam kehidupan kita. Supaya kita kembali, kan sudah ada pengganti saya, Rio kan sudah ada, mau terjun ke secara politik, dia udah mau turun, jadi kita percayakan kalau mereka sudah mau, kan gitu. Iya. Pak Gub, sebagai ketua DPD PDP Sulut, kan juga ada 9 kepala daerah di Sulawesi Utara ini, di kepala daerahnya adalah PDP. Apa saran Pak Gub terhadap mereka yang akan dilantik nanti tanggal 20 Februari? Ini kepala daerah saya rata-rata kan meneruskan jabatan mereka kemarin tuh. Minut, Manado, Minahasa juga, dari Wakil, Minsel, kan rata-rata. Bolsel, ya toh. Mitra juga kan melanjutkan, dia pernah jadi kepala daerah. Jadi mereka sudah punya pengalaman. Rata-rata jadi pengalaman kepala daerah sudah pernah mereka semua. Yang belum punya pengalaman tinggal kepala telaut, ya toh. Nah, kalau Bolmut juga pernah saya angkat jadi pejabat bupati. Jadi semua dari 9, 8 ini sudah punya pengalaman sebagai kepala daerah. Jadi mereka tahu mereka mau lakukan apa. Kita tinggal memberikan advice, dan mereka juga saya sudah dorong untuk ketemu dengan gubernur terpilih, dan saya konfirmasi mereka semua sudah ketemu dan berkomunikasi dengan baik dalam rangka membangun Sulawesi Utara tambah hebat ke depan. Nah itu. Amin. Pak Gub, kita bicara lagi soal politik nasional, Pak Gub. Sebagai bendahara umum DPP PDP, saya lihat dalam banyak kesempatan setiap Ibu Megawati ke luar negeri, hampir tidak ada Pak Oli menemani Ibu Megawati. Nah, bisa diceritakan sejauh mana kedekatan Pak Oli dengan Ibu Megawati? Lalu kemana ada Pak Oli? Gitu. Di struktur partai itu ketua, sekretaris, bendahara. Yang kan yang menggerakkan organisasi. Kenapa harus saya yang dampingi Ibu berjalan ke luar negeri? Kan banyak pengurus. Ya tak, banyak pengurus ini. Tapi kan selalu kuncinya ketua, sekretaris, bendahara. Nah, cuma kebetulan karena memang saya gubernur, ya tak, tentunya Ibu biasa perjalanan keluar itu ada, kalau waktu zaman masih yang lalu selalu ada menteri dan ada saya. Jadi itu representasi politik PD Perjuangan di luar. Jadi di bawah ada satu menteri, ada satu kepala daerah. Nah kebetulan kepala daerahnya saya dan mewakili struktur partai. Kan gitu. Karena sekjen tidak diajak, kan dia harus jaga organisasi. Kan kalau kita pergi 10 hari, kalau sekjen sama bendara juga ikut, kan bubar ini roda organisasi. Jadi ya nasib Pak Sekjen selalu ada di dalam negeri. Itu karena dia harus menjaga roda organisasi ini terus berputar. Nah, karena kalau saya representasi saya sebagai gubernur dan mewakili partai, supaya pada waktu pertemuan secara resmi Ibu dengan pemimpin-pemimpin negara diperkenalkan. Nah ini jadi anggota partai kita salah satu anggota kabinet. Nah ini salah satu kepala daerah. Kan kira-kira itulah. Makanya
perjalanan Ibu di mana-mana pun saya selalu dibawa menemani. Nah, bisa diceritakan Pak Gub, orang banyak penasaran apa sih yang jadi pembicaraan baru-baru ini Ibu Megawati dengan beberapa pertemuan dengan para pemimpin negara, termasuk ke Vatikan. Memang kita ke Vatikan kan udah 2 kali, tahun yang lalu dan tahun ini. Dan pembicaraan rupanya Ibu dengan Paus itu pembicaranya kena karena dua-dua cinta alam dan lingkungan. Pak Paus ini dia kasih buku tentang lingkungan kepada Ibu. Ibu juga kasih pengalaman Ibu sebagai ketua Yayasan Kebun Raya. Di situ toh, sehingga memang menjaga lingkungan. Jadi pembicaraan memang sama Pak Paus tidak ada pembicaraan politik, pembicaraan tentang kemanusiaan. Kayak kemarin kita pergi itu acara tentang anak-anak korban perang, masa depan mereka seperti apa, ya kan? Kebetulan dengan Hari Anak Seluruh Dunia, di situ juga hadir mantan kepala negara yang care terhadap anak-anak, makanya Ibu Megawati diundang. Jadi saya kira memang kalau dengan Pak Paus bicara tentang, kalau bicara dengan kepala negara, waktu kita ketemu dengan Presiden Korea, di situ juga ada memperkenalkan kita tentang perekonomian. Saya selalu dibawa, kesempatan saya mempromosikan Sulawesi Utara di situ. Jadi kalau ketemu dengan kepala negara lain-lain itulah. Dan sengaja itu tadi kenapa Ibu bawa, supaya termasuk juga Ibu mempromosikan Sulawesi Utara. Tapi ditunjuk saya misalnya kita ke Cina juga seperti itu. Tak kemanapun hal-hal itu selalu dilakukan oleh Spesial Sulawesi Utara. Cerita tentang Sulawesi Utara. Pak Gub, dalam selalu menemani Ibu Megawati, sebenarnya Ibu Megawati itu selalu apa dibicarakan dengan Pak Oli? Adakah pesan-pesan khususnya kepada Pak Oli? Ibu Megawati banyak menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kepada kader-kadernya memang dia minta supaya kita jelaskan ini bagaimana proses. Karena Ibu Megawati kan semenjak bapaknya jadi presiden dia kan udah tumbuh besar. Jadi dia tahu dalam kehidupan istana itu seperti apa. Nah, ada satu kata Ibu Megawati katakan, jangan melihat gemerlap lama ada di istana. Kita harus lihat gorong-gorong yang ada di bawah istana, kehidupan lain yang ada di sana, supaya kita tidak kaget dengan jabatan yang ada. Itu kira-kira gambaran besar yang Ibu sampaikan selalu kepada kita dalam kehidupan. Jadi misalnya jadi gubernur jangan kaget, ya tak? Jabatan itu semua cuman ada waktunya, tidak selamanya. Jadi selama diberikan kesempatan untuk mengatur, memberikan jabatan, kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan dia memberikan contoh lah bagaimana bapaknya dulu, begini. Ya banyaklah ceritanya. Oli, bisa diberikan, orang banyak penasaran ini. Bagaimana sih hubungan Megawati saat ini dengan Presiden Prabowo? Sebenarnya hubungan Megawati dan Pak Prabowo nggak ada masalah. Karena dulu waktu 2009 pernah berpasangan toh Pak Ibu Mega. Nah, saya waktu itu juga sudah jadi tim pemenangan di situ. Nah, tim pemenangan dalam membackup kegiatan pemenangan Pak Mega Pro. Pak Hasim pernah datang di rumah sini waktu itu. Nah, sini ngobrol di sini sama Pak Hasim waktu 2009 itu kira-kira. Dan proses tidak ada permasalahan. Hubungan pribadi Pak Prabowo sama Bu Mega tidak ada masalah. Ini komunikasi lewat telepon jalan terus. Bu Mega sama Pak Prabowo. Memang belum ada pertemuan. Tapi ya kita doakan mudah-mudahan secepat ada pertemuan supaya tidak ada tafsir-tafsir yang lain dari tengah-tengah masyarakat bahwa Bu Mega sama Pak Prabowo ada sesuatu, ada konflik atau ada apa-apalah. Dan itu kan bisa dibuktikan di parlemen. Selama ini kan Mbak Puan komunikasi dengan pemerintah, Pak Prabowo apalagi berjalan dengan baik, tidak ada hambatan. Semua program
kita jalanin dengan baik. Kebijakan-kebijakan Pak Prabowo dalam membuat undang-undang juga didukung penuh oleh fraksi PDI Perjuangan. Waktu ulang tahun Gerindra baru-baru ini kan ramai tersorot Pak Oli berada di tengah para ketua umum partai yang hadir di ulang tahun Gerindra dan mewakili Ibu Megawati, Pak ya. Ya, Ibu Mega waktu lagi umroh itu, jadi karena pisah dari Roma, Ibu ke umrah, saya pulang. Memang saya diminta oleh Mbak Puan untuk hadir di situ karena Mbak Puan melihatkan saya sama Pak Prabowo nggak ada batas-batas. Saya sakit aja Pak Prabowo datang jenguk, ya tak? Jadi nggak datang. Nah waktu ulang tahun Golkar juga saya yang diajak oleh Mbak Puan untuk mewakili partai hadir, Pak Prabowo juga ada. Situ kita salam-salaman. Jadi saya kira tidak ada hambatan dalam hal ini. Cuma kebetulan memang ya karena Ibu sudah merencanakan lama, habis dari Roma langsung ke ini, jadwalnya bulan tahun Gerindra juga kan banyak bertepatan dengan ini. Jadi ya kita yang ditugasin lah untuk menghadiri. Ada perbincangan khusus antara Pak Prabowo dengan Pak Oli? Ya kan sama orang Minahasa kan. Nah, komunikasi ya biasa lah itu. Bagaimana memajukan Sulawesi Utara itu yang harus kita dukung penuh. Karena Pak Prabowo dari awal ketemu selalu kita Pak Gup, kita bangun Sulawesi Utara. Karena saya kan ada 2 daerah, ya kan? Daerah ibu saya sama daerah bapak saya harus kita bangun sama-sama, katanya begitu. Nah ini kesempatan bagi kita, kesempatan bagi Pak Gubernur terpilih toh, karena kebetulan satu partai, jadi saya rasa manfaatnya yang diuntungkan rakyat Sulawesi Utara untuk lebih maju lagi, ya kan, lebih cepat maju. Kembali ke Sulut, Pak Gub. Ini ada desakan masyarakat untuk pembentukan Kota Langowan. Menurut Pak Oli itu bagaimana? Lah, kalau Kota Langowan zaman saya DPR itu sudah tinggal diketok. Jadi waktu itu tinggal ketok dari Sulawesi Utara, Provinsi Bola Mongondo Raya, sama Kota Langowan. Itu sudah mau ketok. Tiba-tiba ada perintah Pak Presiden waktu itu untuk moratorium. Jadi batal. Jadi kalau mau bilang wacana pembentukan itu sudah selesai. Tinggal kebijakan pemerintah aja itu. Intinya Pak Oli sangat mendukung, Pak. Loh, bukan saya masih DPR itu. Kita yang ketua fraksi waktu itu, saya yang ini membackup itu kegiatan-kegiatan itu. Jadi barang ini udah barang jadi, tinggal kebijakan aja berubah. Saya kira tinggal dimunculin lagi data-datanya, ya selesai lah. Ya, terakhir Pak Gub, apa saran-saran Pak Gub terhadap masyarakat dan pemerintahan baru yang akan dilantik 20 Februari? Saya kira kita bukan mengajari kepada masyarakat dan pemerintahan yang baru. Paling intinya satu, selalu torang semua, kata Pak Prabowo. Torang semua bersaudara. Nah, itu kuncinya itu. Tidak usah saling menjatuhkan satu dengan lain-lain. Mari sama-sama kalau memang bangun Sulut, kita bangun bersama-sama. Masyarakat maupun pemerintah, pemerintah yang baru, sama-sama kita majukan. Karena kalau kita tidak bersama, pasti yang rugi kita sendiri. Kita jauh dari pusat pemerintahan, 3 jam dari Jakarta sampai Manado. Lebih gampang orang Jakarta ke Singapura, orang Jakarta ke mana-mana daripada datang ke Manado. Jadi kalau kita tidak bersatu, yang mereka lihat bahwa ada hal-hal yang tidak ini di sini, pasti orang nggak mau datang ke sini. Tapi kalau orang datang sini nyaman, pasti banyak yang mau datang ke sini. Jadi saya kira satu aja ini. Iya, siap. Paket semboyan tadi toh. Torang semua bersaudara. Iya. Nah, torang semua ciptaan Tuhan. Torang semua ciptaan Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Gub
Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Tribuners. Perbincangan kami dengan Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dodo Kambe. Semoga memberikan manfaat. Kita doakan Pak Oli selalu sehat dan diberkati selalu dalam perjalanan hidup. Salam Tribun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.